Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali akan membahas materi teori grup, lanjutan dari video sebelumnya. Oke, jadi jika sebelumnya kita membahas tentang sifat-sifat dari grup, kali ini kita akan bahas pangkat dan tingkat dari anggota suatu grup. Langsung saja. Baik, kita akan bahas tentang yang pertama pangkat dari anggota suatu grup. Oke, grup G mempunyai sifat tertutup terhadap operasi binernya. Jadi sesuai dengan syarat-syarat grup yang kita pelajari pada pertemuan pertama. Jadi sifat yang pertama yang harus dipenuhi yaitu adalah sifat tertutup untuk setiap A elemen G. Oke, jadi karena dia tertutup, jadi A, kemudian A dioperasikan lagi dengan A operasi dengan A, operasikan lagi dengan A, dan seterusnya itu dia pasti elemen G. Ini sesuai dengan definisi sifat tertutup bahwa ketika suatu unsur dioperasikan dengan unsur yang ada dalam grup tersebut, dia harus tetap elemen G. Oke, kita di sini selanjutnya kita akan gunakan notasi kalau A dioperasikan dengan A dan seterusnya sampai N faktor atau sebanyak N kali, itu selanjutnya akan kita tuliskan dengan A pangkat N. Nah, di sini jelas bahwa A pangkat N itu juga elemen G karena sifat tertutup tadi. Oke, secara khusus kita tulis A sama dengan A pangkat 1. Oke, saya kira ini juga sama ya dengan bilangan-bilangan lainnya secara umum di matematika. Kemudian A kita operasikan dengan A, kita tulis A pangkat 2, A operasi A sama dengan A pangkat 3, dan seterusnya. Jika E elemen G dengan E identitas di G, kita tulis E sama dengan A pangkat 0. Jadi kalau ada A pangkat 0, itu berarti dia identitas. Terus kalau A pangkat negatif N itu sama dengan A pangkat N inverse. Jadi inverse dari A pangkat N dinyatakan oleh A pangkat negatif N. Oke, definisi yang pertama yang akan kita bahas dan akan kita gunakan yaitu misalkan G grup dan A elemen G. Didefinisikan A pangkat 1 sama dengan A pangkat N tambah 1, ini kita tulis A pangkat N kali A. Ini untuk N elemen bilangan asli. Kita masuk teori pertama terkait dengan pangkat. Jadi jika G grup untuk setiap A elemen G, maka berlaku A pangkat M, A pangkat N itu sama dengan A pangkat M tambah N. Yang kedua, A pangkat M pangkat N itu sama dengan A pangkat M kali N. Dengan M dan N itu elemen bilangan bulat. Oke. Untuk setiap teorema itu kita akan buktikan dengan 4 kasus. Kan syaratnya di sini M dan N itu bilangan bulat. Bilangan bulat itu kan ada yang positif, ada yang negatif, ada 0. Nah, sekarang kita buktikan masing-masing dengan 4 kasus. Nah, di sini ada M-nya besar 0, N-nya besar 0, dan seterusnya sampai kasus ke-4. Kita mulai dari teorema pertama. Jika G grup untuk setiap A elemen G, maka berlaku A pangkat M, A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N untuk setiap M, N elemen bilangan bulat. Nah, pada video kali ini, sebelumnya saya katakan bahwa ada 4 kasus, namun pada video kali ini saya hanya akan membahas pembuktian terkait kasus kedua, yaitu M kurang dari 0 dan N-nya kurang dari 0. Saya untuk 3 kasus lainnya itu sama prosedurnya. Mari kita lihat bagaimana membuktikan. Kasus yang kedua itu berarti M dan N-nya dua-duanya bilangan negatif. Jadi kita misalkan M sama dengan negatif P dan N sama dengan negatif Q. Untuk suatu P besar 0, Q besar 0. Jadi di sini P-nya besar 0, Q-nya besar 0 karena di sini dinegatifkan ya. Jadi tetap M-nya itu kecil 0, N-nya juga kecil
0. Oke. A pangkat M, A pangkat N sama dengan A pangkat negatif P, A pangkat negatif Q, sesuai dengan permisalan kita tadi. Nah, ini juga sesuai dengan definisi sebelumnya, bahwa A pangkat negatif P itu bisa kita tulis seperti ini. A pangkat negatif 1 pangkat P, A pangkat negatif 1 Q. Nah, ini A pangkat negatif 1. Nah, kita tahu bahwa A pangkat negatif 1 itu adalah inverse. Ini ada sebanyak P faktor atau P kali ya, sebanyak P kali muncul. Jadi ini ada sebanyak P faktor atau ini muncul sebanyak P kali, ini juga muncul sebanyak Q. Nah, ini penjabarannya ya. Ini ke sini, ini ke sini. Nah, berarti ini ada sebanyak P kali, ini ada sebanyak Q kali, berarti kalau ditotalkan ada sebanyak P tambah Q. Karena dia ada sebanyak P tambah Q kali muncul, berarti kita bisa tulis seperti ini. A inverse itu pangkat P tambah Q. Ini kan ada sebanyak P tambah Q kali. Jadi sesuai definisi sebelumnya ini bisa kita tulis A pangkat negatif 1 pangkat P tambah Q. Nah, ini kita keluarkan negatifnya. Kita kali masuk. Nah, ini kita kembalikan. Tadi kita misalkan M negatif P, N kita misalkan negatif Q. Nah, terbukti kan? Jadi A pangkat M, A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Jadi kesimpulannya ini sama dengan ini. Untuk 3 kasus lainnya itu kurang lebih caranya sama. Anda bisa coba secara mandiri sebagai latihan. Kita lanjut teorema yang tadi, yang bagian keduanya. Jadi ini A pangkat M pangkat N sama dengan A pangkat M N. Oh ya, saya terlupa tadi. Jadi kalau membuktikan teorema dan ada 4 kasus, maka nanti teoremanya bisa dikatakan terbukti kalau keempat kasusnya itu telah terbukti benar. Yang saya tadi paparkan hanya 1 kasus, 3 kasusnya itu bisa Anda jadikan sebagai latihan. Tapi nanti bisa disimpulkan dia terpenuhi teoremanya atau berlaku itu ketika keempat kasusnya terbukti. Oke, untuk untuk teorema yang bagian keduanya ini saya akan buktikan kasus keempatnya. M kurang dari 0, N besar dari 0. Jadi kita misalkan M negatif P ya. Nah, ini kurang lebih sama sih yang tadi. Ini M jadi negatif P. Kemudian nih kita jabarkan dia ada sebanyak N kali. Ini muncul sebanyak N kali sesuai dengan ini. Oke. Kemudian ini A. Maaf, ini sepertinya saya salah ketik ya. Ini seharusnya A pangkat negatif P kali A pangkat negatif P dan seterusnya A pangkat negatif P ini sebanyak N kali. Jadi saya salah ketik ya di sini. Ini seharusnya A pangkat negatif P kali A pangkat negatif P dan seterusnya A pangkat negatif P ini sebanyak N kali. Jadi ini karena dia ada sebanyak N kali, jadi kita bisa tulis seperti ini. Ini negatif P-nya kita pisahkan, asosiatifkan. Negatif P tadi itu kan kita misalkan dia sebagai M. Kita kembalikan ke permisalan. Jadi terbukti bahwa A pangkat M pangkat N itu sama dengan A pangkat MN. Nah, jadi ini baru kasus keempat ya. 3 kasus sebelumnya juga itu harus dibuktikan. Lalu kita simpulkan bahwa teorema ini berlaku. Oke. Selanjutnya teorema yang baru.
jika E unsur identitas dalam grup G, maka untuk sebarang N elemen bilangan bulat berlaku E pangkat N sama dengan E. Oke, sederhananya bahwa teorema ini mengungkapkan bahwa jika suatu unsur identitas itu dipangkatkan berapapun, itu akan tetap menghasilkan identitas. Jadi E pangkat N bilangan bulat itu pasti hasilnya identitas itu kembali. Nah, untuk teorema ini kita akan buktikan 3 kasus. Kan kita ketahui bahwa bilangan bulat itu ada negatif, 0, dan positif. Nah, untuk ini saya hanya akan membuktikan kasus ketiga. Saya pikir 2 kasus lainnya itu mudah ya. Apalagi ya kasus 1 itu sangat mudah. Kalau Anda simak dengan baik tadi di definisi itu langsung bisa Anda terpikir bagaimana cara membuktikannya. Jadi kasus 3 ini N kurang dari 0. Ya, kita misalkan N sama dengan minus M. Nah, kemudian M-nya kita keluarkan, ini pangkat negatif 1, ini ada di definisi di pendefinisian yang pertama tadi. Nah, kemudian E pangkat minus 1. Karena untuk M besar 0, E pangkat M itu pasti sama dengan E. Nah, identitas kan mau pangkat berapapun dia pasti sama dengan E. Mengapa kita yakin seperti itu ya? Karena suatu unsur jika dikalikan dengan suatu identitas itu kan akan kembali ke unsur itu sendiri. Nah, jadi kalau identitas kali identitas ya pasti hasilnya otomatis ya identitas. Oke, E pangkat E inverse itu sama dengan E. Karena ada teorema sebelumnya yang mengatakan bahwa inverse dari identitas itu identitas itu sendiri. Oke, itu untuk teoremanya. Untuk informasi tambahan terkait pangkat. Jadi, dalam suatu grup dengan operasi perkalian kita tulis A pangkat 2 itu sebagai perkalian A kali A. Jadi ini kalau dalam operasi perkalian ini berarti A kali A. Nah, tapi dalam grup itu penulisan A pangkat 2 itu tidak kaku. Misalnya dalam operasi penjumlahan, kita kan tahu bahwa dalam grup ada banyak operasi, tidak hanya perkalian. Ada banyak operasi perkalian, penjumlahan, perkalian, pembagian, dan operasi yang kita definisikan sendiri. Nah, dalam hal ini, lihat penulisan ini, A sama dengan A tambah A sama dengan 2A. Jadi dalam masalah grup pengoperasian grup ini kita jangan kaku. Jika dituliskan AA itu tidak selamanya dia berarti A kali A. Dia bisa saja A tambah A sama dengan 2A. Mengapa? Bergantung dari operasinya. Ini kan dia pakai operasi penjumlahan. Berarti AA-nya sama dengan A tambah A sama dengan 2A. Jadi dalam hal ini A pangkat 2 sama dengan 2A. Ini kalau dalam sebelum kita pelajari grup mungkin saja salah ya. Tapi ini kan benar karena ini bergantung dari operasi. Jadi misalkan A pangkat 3 itu berarti sama dengan 3A. Atau bisa A pangkat 3 sama dengan negatif A. Kalau operasinya penjumlahan, pengurangan kan A kurang A kurang A. Misalkan. Berarti A pangkat 3 sama dengan negatif A. Jadi jangan terpaku bahwa A pangkat 3 itu sama dengan A kali A kali A. Jadi kita harus menyesuaikan dengan operasi yang digunakan pada grup tertentu. Selanjutnya kita masuk materi kedua yaitu tingkat dari anggota suatu grup. Oke, definisi yang pertama, misalkan G grup, A elemen G dan E unsur identitas di G, jika P adalah himpunan bilangan asli N dengan A pangkat N sama dengan E itu tidak sama dengan himpunan kosong, maka tingkat order dari A adalah minimum
N elemen bilangan asli A pangkat N sama dengan E. Wow, ribet bahasanya. Baik, jadi bagaimana ya? Mungkin oke, jadi dalam suatu grup, kalian mungkin akan nanti lebih paham lewat contoh. Oke, kita bahas dulu lah anunya, penulisannya. Mungkin lewat contoh nanti akan lebih enak, dijelaskan. Jadi tingkat itu, dapat diartikan jika G grup A elemen G dan ada M bilangan bulat positif sehingga A pangkat M sama dengan E, di mana E unsur identitas di G maka M dikatakan tingkat dari A dan ditulis T A sama dengan M. Kemudian dalam kasus tidak ada M besar 0 sehingga A pangkat M sama dengan E atau ditulis himpunan N elemen bilangan asli A pangkat N sama dengan E sama dengan himpunan kosong, maka dikatakan tingkat dari A tak hingga atau tingkat 0. Bisa ditulis tak hingga atau bisa ditulis 0. Namun kebanyakan menulis tak hingga. Bahasanya mungkin agak panjang ya. Mungkin kita lihat contoh. Oke. Saya perlihatkan dulu contoh lalu kita kembali ke slide selanjutnya. Misalkan grup bilangan real difference 0 dengan operasi kali. Jadi ini difference ya, artinya itu bilangan real selain 0. Jadi semua bilangan real selain 0 itu adalah dengan operasi perkalian itu adalah grup. Oke, kita coba beberapa elemen dari anggota bilangan real selain 0 untuk kita lihat tingkat atau ordernya. Satu itu kan elemen bilangan real selain 0. Nah, identitasnya di sini itu sama dengan 1. Kita mau 1 pangkat berapa itu sama dengan identitas. Nah, ternyata 1 pangkat 1 itu sama dengan 1. Sudah langsung sama dengan identitas. Makanya tingkat atau order dari elemen 1 itu sama dengan 1. Tapi 1 pangkat 2 juga 1. 1 pangkat 3 juga 1. 1 pangkat 4 dan seterusnya juga 1. Mengapa kita memilih tingkat atau ordernya itu sama dengan 1? Nah, karena sesuai definisi tadi, tuh kita perhatikan kata minimum. Oke, jadi walaupun 1 pangkat 2 juga 1, 1 pangkat 3 juga 1, 1 pangkat 4 juga 1, tapi bilangan asli terendah yang bisa langsung bisa menghasilkan identitas itu 1 pangkat 1. Kan? Berarti tidak usah cari lagi jauh-jauh. Berarti tingkat atau ordernya itu sama dengan 1. Kita coba untuk elemen negatif 1. Negatif 1 kali negatif 1 itu sama dengan 1. Atau bisa kita tulis negatif 1 pangkat 2 ini sama dengan 1. Maka tingkat atau order dari negatif 1 itu sama dengan 2. Mengapa 2? Karena negatif 1 pangkat 2 itu sama dengan, negatif 1 sama dengan 2 sama dengan 1, maka tingkat atau ordernya itu sama dengan 2. Nah, sama tadi dengan yang ini. Kan negatif 1 juga pangkat 4 itu 1. Negatif 1 juga pangkat 6, 1. Nah, mengapa kita memilih 2? Ya karena negatif 1 pangkat 2 itu adalah bilangan asli terendah yang bisa langsung menghasilkan unsur identitas. Kan? Jadi minus 1 kali minus 1 itu langsung dapat 1. Nah, berarti hasilnya tingkatnya atau ordernya itu adalah 2. Kita coba 2. 2 juga adalah bilangan real selain 0. Nah, 2 kali 2 kali 2 dan seterusnya, adakah yang menghasilkan 1? Tidak ada kan?
Tidak. Sampai kita mau kalikan berapapun, tidak akan kita mendapatkan 2 kali dirinya sendiri akan menghasilkan 1. Nah, maka ini adalah tingkat atau ordernya itu tak hingga. Kalian bisa coba dengan unsur-unsur yang lain di grup ini. Jadi tingkat atau order itu dicari per elemen atau per anggota suatu grup, bukan per grup. Oke, kita coba kembali ke ini yang belum saya jelaskan tadi. Untuk sebarang grup G, unsur identitas mempunyai tingkat 1, iya pasti kan? Karena identitas pangkat 1 sudah langsung identitas. Nah, berarti order dari identitas itu pasti 1. Kemudian yang kedua, jika A anggota sebarang dari grup G dengan E unsur identitas di G dan misalkan ada N bilangan bulat positif sehingga A pangkat N sama dengan E, maka order dari A itu kurang atau dari sama dengan N. Ya, ini pastilah. Oke. Nah, selanjutnya. Tadi kita sudah bahas tentang order ya atau tingkat. Tingkat itu ada 2 macam, ada bilangan asli, ada yang tidak punya tingkat atau biasa ditulis tingkatnya itu tak hingga atau tingkatnya itu 0. Nah, sekarang ada 3 istilah baru, grup periodik, grup aperiodik, dan grup campuran. Ini ada kaitannya dengan tingkat atau order. Yang pertama ada namanya grup periodik atau biasa juga ditulis torsion group. Nah, torsion group ini jika untuk setiap A elemen G ordernya itu bukan tak hingga. Artinya semua unsur di G itu memiliki order. Kemudian yang kedua, aperiodik atau Tarsison group. Ini jika untuk setiap A elemen G, A bukan elemen identitas, maka ordernya itu tak hingga. Jadi kalau yang periodik itu semua ordernya bukan tak hingga, kalau di aperiodik semua ordernya tak hingga. Kemudian yang ketiga ada campuran. Campuran ini ada yang ordernya bukan tak hingga, ada yang ordernya tak hingga, campuran. Dalam satu grup ada tak hingganya dan ada yang bukan tak hingganya. Saya kasih contoh, ini grup G dengan anggotanya itu 1, negatif 1, I, dan negatif I. Dengan I menyatakan bilangan hayal atau imajiner. Tunjukkan bahwa G dengan operasi kali merupakan grup periodik. Jadi contoh ini kita asumsikan dulu dia grup. Ini bisa kalian buktikan di lain kesempatan bahwa ini adalah grup. Saya pikir sudah pernah ya. Jadi kita hanya langsung akan membuktikan bahwa dia grup periodik. Grup periodik tadi adalah semua anggota dari grup memiliki tingkat atau order bukan tak hingga. Oke. Nah, di sini identitasnya itu adalah 1. Nah, untuk elemen 1 pangkat 1 sama dengan 1, maka tingkat dari 1 sama dengan 1. Clear ya? Ini kan identitas. Tadi kita sudah bahas bahwa order dari identitas itu pasti sama dengan 1. Untuk elemen negatif 1 itu ordernya adalah 2. Karena negatif 1 pangkat 2 sama dengan 1. Untuk I, itu ordernya adalah 4. Karena I pangkat 4 itu sama dengan 1. Saya harap sih kalian sudah pernah berkenalan dengan bilangan imajiner. Jadi I itu akar negatif 1, I pangkat 2 itu sama dengan negatif 1, I pangkat 3 sama dengan negatif I pangkat 4 itu sama dengan 1, begitu dan seterusnya. Oke,
Oke, jadi di sini I pangkat 4 sama dengan 1, maka order dari I itu sama dengan 4. Kemudian order dari negatif I itu juga sama dengan 4, karena negatif I pangkat 4 sama dengan 1. Nah, sekarang kita lihat, semuanya di sini ordernya itu tidak ada yang tak hingga. Ini ordernya 1, 2, 4, 4. Tidak ada yang ordernya tak hingga atau 0. Jadi ini adalah grup periodik. Oke. Contoh yang kedua. Misalkan bilangan rasional positif, jadi ini bilangan rasional, ini positif. Di mana bilangan rasional, bilangan rasional positif dengan operasi kali itu membentuk grup. Untuk setiap A elemen bilangan rasional positif dengan A tidak sama dengan 1, maka tingkat atau ordernya itu sama dengan tak hingga. Mengapa demikian? Nah, jadi begini ya. Misalkan kita ambil kita ambil 1/2. Ini 1/2 kali 1/2 dan seterusnya. Apakah akan menghasilkan 1? Nah, tidak kan? Begitupun jika kita mengambil bilangan rasional lainnya. Kita ambil misalkan 3/4 kali 3/4. Nah, ini kan pasti tidak akan menghasilkan 1. Jadi semuanya bilangan rasional positif itu ordernya adalah tak hingga. Karena semuanya ordernya tak hingga, maka dia termasuk grup A periodik. Contoh yang ketiga, bilangan rasional difference 0 atau bilangan rasional selain 0 dengan operasi kali. Oke, misalkan kita ambil 2, minus 1. Ini 2 tak hingga, kemudian negatif 1 ordernya 2, karena negatif 1 pangkat 2 sama dengan 1 identitas. Nah, di sini cukup ambil 2 contoh saja, sudah kita bisa simpulkan bahwa dia adalah grup campuran. Karena sudah ada 1 yang tak hingga, ada 1 yang 2, berarti kita bisa langsung simpulkan bahwa dia adalah grup campuran. Baik, itu tadi materi mengenai pangkat dan tingkat. Jadi saya review sedikit, pangkat itu ya hampir mirip dengan pangkat yang sudah pernah kita pelajari pada umumnya. Namun yang perlu kita tekankan bahwa penulisan A pangkat N itu tidak selalu berkaitan dengan perkalian. Nah, ini tergantung dari operasinya. Jadi bisa saja A pangkat 3 itu sama dengan 3A, atau sama dengan negatif A. Jadi ini tergantung ke operasi grup itu sendiri. Kemudian ada tingkat atau order. Secara simpelnya tingkat atau order itu adalah bilangan asli terkecil sehingga A pangkat N sama dengan identitas. Jadi kita operasikan berulang-ulang kali sampai dia dapat identitas. Berapa kali kita operasikan sehingga dapat identitas, itulah tingkat atau ordernya. Kemudian berdasarkan tingkat atau order itu ada 3 jenis grup, ada grup periodik, ada grup aperiodik, dan ada grup campuran. Tadi juga sudah diberikan masing-masing contohnya. Saya pikir demikian materi hari ini terkait tingkat dan order dari grup. Mungkin Anda bisa memperbanyak latihan lagi, terutama terkait pembuktian-pembuktian tadi, dan mencari lebih banyak contoh lagi terkait jenis-jenis grup yang kita pelajari hari ini. Saya tutup materi pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.